Hasbi sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kecil ya. Kang Adi, punten ini materi mau saya kirim ya. Pak Hasbi, Ya, suara saya terdengar jelas, Pak. terdengar. Selesai terdengar kan ya? Siap, Bu Ida. Ya halo, tes. Tes. Suara saya, bentar. Halo, tes. Ya, suara saya kedengeran ya? Gresek. Apa ya penyebabnya? Udah bagus belum? Oke. Iya. Iya. Saya minta tolong dibantu aja ya. Bisa nggak? Saya mau share di grup ininya narasumbernya ya. Iya materinya nih saya kirim, baru dikirim. Nah kayaknya udah masuk. Nah masuk tuh. Oke. Bapak Ibu, ditunggu dulu ya. Acara mulai jam 13.30. Gimana, Bu Faida? Mundur terus. Bu Faida nih rajin nih, hadir terus nih, keren ya. Namanya masih miskin ilmu kan. Iya benar, kita ini ya ngumpulin pahala sebanyak-banyaknya selama bulan Ramadan. Asal nggak ketinggalan aja ngajinya, ntar terus. Benar, jangan ketinggalan ngajinya ya. Tetap harus ngaji tadarus. Oke, kita tunggu sebentar.
Oh, 11.
11 ambil.
Halo, assalamualaikum. Pak Haryadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai HP, nggak bisa ngubah backgroundnya, Pak. Oke, kita cek sound terlebih dulu ya, Pak. Ya, silakan. Pak Haryadi, suaranya tes, Pak. Tes, tes. Masuk apa? Masuk. Sinyal aman? Insya Allah aman, Pak. Oke, siap. Pak Hasbi udah aman ya? Insya Allah. Nah, kita sapa-sapa dulu nih. 10 menit, 7 menit lagi. Ya. Pak Adi? Ya. Saya kan pakai HP, Pak ya. Saya nggak tahu cara ganti backgroundnya. Biasanya kan pakai laptop. Oh, di HP bisa buka yang icon video. Ya. Nanti ada pilihan background. Malah mati videonya. Ya. Tergantung HP-nya. Oh, tergantung HP. Iya, Pak. Iya, ya. Iya. Kalau HP Pak Hasbi bisa. Iya. Ini emang ada yang bisa, emang ada yang enggak. Oh iya, Pak ya. Ya, mohon izin ya, Pak ya. Ya, tidak apa-apa, Pak Haryadi. Pak Haryadi ini dari mana, Pak? Dari Ciawi, Pak. Ciawi ya? Oh, masih Kabupaten Bogor. Iya, masih. Cuman pendatang, Pak, saya, Pak. Oh, dari Tuban, Jawa Timur. Oh, lagi S2 di mana? Saya di ST Sandra. Oh, di Tangsel. Tangsel ya. Ya, Pak Hasbi. Pak Hasbi, Saya ada tadi di diajak gabung. Oh, udah saya share. Udah saya ini juga. Saya ajak juga. Kuliahnya di sini, Pak. Ntar saya diomelin sama dosen ya. Kalau ada dosen yang kayak saya bilang kalau ini. Ini ada Fazul Karnain tadi nyalain mikrofon, boleh nih kita sapa. Fazul, dari mana Fazul? Mikrofonnya belum dinyalakan, Pak. Boleh yang mau kenalan, silakan ya dinyalakan videonya, kita ngobrol santai dulu sebelum acara. Fazul dari mana nih? Pak Muhammad Fikri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Yuli Setiawati. Dari mana nih, Bu Yuli? Saya dari Jawa, cuman kebetulan tinggal di Bandung. Oh, di Bandung. Ya, Dari lembaga mana nih? Kampus mana atau dari perusahaan? enggak, saya udah kerja. Oke, siap. Soalnya audiens kita di grup itu ada beberapa, ada dari kalangan UMKM, wirausaha, kemudian dari akademisi, mahasiswa, dan praktisi. Ya, Wah, jadi ini seru ya. kenalan. Ya, Ya kebetulan aku baru gabung ini baru kali ini, kemarin-kemarin belum bisa gabung nih. siap, Bu Yuli. Karena kita ada Ya, 20 sangat topik senang. ya. Oh iya, 20 topik dari 198 audien di grup itu ada kemungkinan kan bergantung sukanya mereka gitu ya, senengnya kalau iya. temanya akuntansi mereka pasti hadir, kalau temanya tentang penjualan pasti mereka hadir. Makanya kita tidak berekspektasi lebih luas, lebih tinggi gitu ya, harus banyak yang hadir gitu enggak. Karena Hari ini topiknya apa ini? ini temanya akuntansi Akuntansi keuangan. ya. Nah, ini menarik sebenarnya. Kita hubungkan dengan prinsip Islam. Prinsip Islam dalam akuntansi. Nah, saya juga tertarik karena saya akuntansinya akuntansi ini jahiliyah. Saya dulu dari SMA
Aduh. belajar akuntansi, senangnya sama akuntansi dulu, makanya dulu pernah ya ada akuntansi sampai ke Jawa Barat, kemudian ikut beberapa event juga di UI, kemudian di yang lain-lain ya. Saya tertarik akuntansi dulu, suruh masuk IPA, tapi saya pilih IPS dulu karena pengen belajar akuntansi. Terus kuliah akuntansi juga, makanya pas masuk S2 ngambil syariah, tadinya pengen belajar akuntansi syariah gitu. Pengen tahu nih, makanya nih apa materi prinsip Islam soal akuntansi tertarik, saya juga pengen ikut dan nyimak. Halo Pak Zul, Iya, gimana Pak Zul nih? Assalamualaikum semuanya. Salam kenal. Saya mungkin dari bukan mewakili, saya dari UMKM, Pak. Kebetulan terus saya dari Jawa Permai. Oh, dari Jerman. Iya, Wah, dari dekat Bandung. Jakarta. Iya, Iya, kita belajar akuntansi nih Pak. iya. Mudah-mudahan saya sih Kebetulan sih dulu kuliahnya di akuntansi, cuman bukan akuntansi Islam ya. Jadi nyatetin urusin pajak capek juga. kita masih ini ya, masih jahiliyah. Iya, Enggak bercanda ya. iya. Iya, dulu saya juga akuntansi Pak, dulu di UIK saya dekat kuliah. Saya di UPN Veteran, Pak. Saya di UPN Veteran. Oh, di UPN. Luar biasa ya. Terima kasih udah gabung Pak Zul. Ya, Usahanya apa Pak Zul? Iya, Usahanya apa? saya banyak Pak, UMKM terus makanan juga saya ada itu Pak, kayak di food gitu, Oh, frozen siap. food ya. Jualan Ramadan bagus. Alhamdulillah sih Pak, rezeki kan Allah udah atur ya Pak. Jadi ya saya selalu bersyukur. Ya, betul. Pak, terima kasih Pak Zul. Ya, Tadi sama-sama Pak nih. nah, ini Ya, ada yang sudah open camp, ada Pak Muhammad Fikri. Apa kabar Pak Muhammad Fikri, dari mana nih? Alhamdulillah, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Muhammad Fikri dari Jasinga. Wih. Oh, dari Jasinga. Ya, Teman saya Pak. Oh, temannya Pak ini, Pak Haryadi. Iya. Kuliahnya di IB. Oh, kuliahnya di IAIB. iya, UB. Oh, kampus baru tapi mahasiswanya udah banyak ya, keren. Alhamdulillah. Doanya Pak dari Pak. Biar informasikan Pak ke mahasiswa-mahasiswanya biar hadir. Saya udah tua, alhamdulillah. Iya, ini ada bu dosennya juga di sini, ada Bu Masuro. Oh iya, Bu Haji. Iya, ini ada dosen dari IAIB. Ya. Suruh gabung Bu, mahasiswa-mahasiswanya Bu, biar ramai acara kita. Karena 20 hari nih, 20 hari, 20 tema, 20 narasumber yang berbeda-beda. Alhamdulillah ya. Ya, artinya banyak ilmu yang akan kita serap. Baik, waktu sudah menunjukkan 13.30, saya serahkan ke Pak Haryadi. Silakan Pak Haryadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sadari wa yassir li amri Rabbi zidni ilma Terima kasih kepada Bapak Haji telah memberikan kesempatan menjadi moderator di acara
Amin. masa bagian menjalankan. Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah kami ucapkan tadi di awal, acara ini disebut Ramadan itu diadakan, diinisiasi oleh Rektor Institut, dipimpin oleh Pak Adi. Betul Pak ya? Betul, betul. Pak Arya, terima kasih. Ya, Rektor Institut, dan terima kasih kami ucapkan juga kepada seluruh sponsorship, seluruh media-media yang mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan semua dari kita dan dari sponsor, dari semua yang mendukung diberi kemudahan dalam menjalani ini dan diberikan keberkahan dalam ini. Amin. Bagi Bapak Ibu sekalian, nanti seandainya di akhir sesi kan sampai 1 jam ini, di akhir sesi ada yang namanya sesi tanya jawab. Itu boleh di chat aja di sini, mudah-mudahan dibaca. Saya pakai HP teman, nanti insya Allah kami baca, dan nanti ketika kami persilahkan untuk menanya, tolong nyalakan mikrofonnya, kalau sekarang dimatikan. Baik, insya Allah siang ini kita akan sama-sama belajar tema prinsip syariah dalam akuntansi. Syariah kan kita sama-sama tahu, hukum agama, hukum kan hitung-hitungan. Hitung-hitungan dalam agama gimana ya, yang akan dijelaskan oleh ahlinya. Kalau Allah kan selalu al-dzikri in kuntum la ta'lamun, maka tanyalah kepada yang tahu kalau kita tidak tahu. Dan insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Bapak Asdi As-Siddiqi SE. Mudah-mudahan sehat selalu Pak ya. Amin. Di sini akan kami bacakan sedikit CV dari beliau yang Masya Allah sekali. Nama beliau adalah Bapak Hasdi As-Siddiqi. Sekarang tinggal di Jalan Flores nomor 36 RT 4 RW 8 Kelurahan Cager, Cager. Cipayung, Jakarta kalau tidak salah. Personal information, nama Bapak Hasdi As-Siddiqi, lahirnya Jakarta tanggal 5 Februari 1993. Wah, 10 tahun di atas saya Pak. Saya 93. Agama Islam dan pria. Ya, Bapak Hasdi ini pria. Lalu jenjang pendidikan, pertama SD Negeri Palmeria 1 tahun 89 sampai 95, lalu SMPN 14 Jakarta 95 sampai 98, dan lanjutnya SMA Negeri SMU Negeri 31 Jakarta Timur 98 sampai 2001, masuk kuliah di Politeknik Negeri Jakarta Unting tahun 2001 sampai 2004, lalu lanjut ke Pancasila University Economic Faculty di Universitas Pancasila Fakultas Ekonomi dari 2006 sampai 2007. Sepertinya dari tahunnya ini S2. Lalu magister Universitas Az-Zahra Ekonomi Islam dari 2009 sampai 2011. Selanjutnya pendidikan yang tidak formal, informal, beliau mengikuti English Course Nurul Fikri, English Course MPTN tahun 2009-2001. Lalu beliau pernah mengikuti juga pelatihan pajak oleh Politeknik Negeri Jakarta tahun 2002. Lalu kuliah informal Ekonomi Islam semester 1 di Universitas Indonesia tahun 2002. Kuliah informal Ekonomi Islam semester 2, semester 4 sama-sama di UI tahun 2002. Lalu English Course di Nurul Fikri juga Basic Conversation level 1 2002. Seminar Kehumasan dan Kewirausahaan BEM Politeknik Negeri Jakarta 2002. Dan yang terakhir kuliah umum Kewirausahaan BEM Politeknik Negeri Jakarta. Jadi insya Allah beliau ini sudah sangat expert, mudah-mudahan sangat sekali. Di sini kita sama-sama belajar, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita serap dan bisa kita praktekkan. Demikian dari kami selaku moderator acara pertama, biar nggak panjang-panjang. Iya. Sudah 6 menit saya bicara ini. Nah, bisa kita langsung ke Bapak Hasdi As-Siddiqi SDMS. Dan Pak, ya persilakan Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyazhirahu 'ala dini wa kafa bi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabiyya ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Adi Sumarna ya, yang telah memberikan waktu untuk dapat ikut berpartisipasi dalam acara sedekah ya, seputar edukasi muamalah ya. Dan juga kepada Bapak Ahmad Haryadi Abdillah sebagai moderator, dan juga semua teman-teman saya di sini ya yang telah ikut dalam acara tersebut ya. Mungkin sedikit tadi ada koreksi ya. Tadi di Universitas Pancasila itu bukan S2 tapi program studi lanjut ya, extension ya. Nah, Oke, mungkin boleh dibantu saya share ininya materi. Alhamdulillah. Ya, di sini saya hanya ingin sharing ya teman-teman semua ya, bukan berarti saya di sini paling expert juga. Saya yakin di sini ada yang lebih expert daripada saya. Hanya saja kebetulan sini saya mungkin ya tahu duluan gitu aja ya. Oke, boleh di next ya. Next. Ya, akuntansi sebenarnya itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu sekitar 14 abad yang lalu, yaitu ketika agama Islam ini diturunkan ya, sebenarnya akuntansi pun juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282. Yang mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama alamahullahu falyaktub falyumlilil ladzi 'alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu syai'a. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumillahu wa falyumlil waliyuhu bil 'adl wastashhidu shahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna min asyuhada an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra wala ya'bas syuhada'u idza ma du'u wala tasma'u wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih dzalikum aqsatu indallah wa qawamu li syahadati wa adana alla tartabu alla an takuna tijaratan hadiratan tudiru naha bainakum falaysa alaikum junahun alla taktubuha wa ashhadu idza tabayatum wala yudara katibu wala syahid wa in taf'aluhu fa innahu fusuqum bikum wa taqullah wa ya'limukumullah wallahu bikulli syai'in alim ya. Yang mana terjemahannya boleh di next ya. Ini memang panjang ya, ini Quran surat, ayat yang paling terpanjang di dalam Al-Quran itu adalah ayat Al-Baqarah 282. Kalau kita lihat di Al-Quran ya, itu satu halaman ya, satu halaman sendiri itu yaitu adalah surat Al-Baqarah ayat 282. Nah ini kurang lebih artinya ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar ya. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah ia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Maksudnya itu ininya ya, pencatatan rinciannya ya. Nah, lalu jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau yang lemah atau mungkin dia belum mengerti gitu ya. Maksudnya orang yang belum paham ya. Atau tidak mampu mendiktekannya sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya. Ya, jadi ada dibantu gitu ya dengan benar ya. Dan persaksikanlah dengan 2 orang laki-laki di antara kamu ya. Lalu lanjut ya.
jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, ya maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai daripada saksi yang ada, ya. Maksudnya itu siapa nih ya, keluarganya itu siapa. Agar jika seorang yang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktu yang baik, ya. Utang itu yang kecil maupun yang besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, ya. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu melakukan demikian maka sungguh hal itu, ya, maksudnya mempersulit gitu ya. Hal itu adalah kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, ya. Nah, ini panjang ayatnya ya. Nah, dari yang panjang ini kita dapat mengambil beberapa poin penting ya. Boleh di next ayat, oke. Yaitu pertama ya, harus ada catatan atau adanya penulisan ya, pencatatan terutama dalam akuntansi ini dalam utang piutang ya. Nah, harus ada pencatatan ya, apalagi masalah utang piutang. Nah, lalu harus ada pencatatan yang benar atau adanya standar pencatatan ya. Nah, standar pencatatan ini nanti kalau di Indonesia itu ada namanya PSAK ya, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ya. Nah, kalau di luar negeri sana ada namanya GAAP ya. Kalau di Timur Tengah adanya AOIV ya. Nah, itu ada standar-standar pencatatan akuntansi ya. Nah, jadi harus ada standarnya ya. Jadi harus ada kesamaan atau istilahnya tuh garis besarnya tuh seperti apa sih gitu ya. Nah, terus adanya saksi. Nah, saksi ini dalam artian bisa mengaudit gitu ya, memeriksa ya. Nah, saksi dalam audit ya, ada pemeriksaan atau adanya evaluasi gitu ya dari saksi ini ya. Nah, terus juga di dalam Al-Quran ini mengatakan bahwa harus ada minimal tuh 2 orang laki-laki ya, saksi. Berarti dalam mengaudit itu harus minimal ada 2 orang laki-laki ya. Apakah itu internalnya saja 2 atau gimana ya, pokoknya minimal 2 gitu kayaknya ya dalam Al-Quran ini ya. Nah, kalau tidak ada laki-laki, maka laki-laki itu 1 orang laki-laki itu bisa diganti dengan 2 orang perempuan ya. Nah, ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 ini poin-poin yang penting ya yang dapat kita ambil ya. Nah, jadi yang namanya akuntansi itu ada ya semenjak Al-Quran ini diturunkan ya. Bukan Lukas Pasiolo ya. Siapa yang Lukas Pasioli ya? Yang bapak akuntansi dunia itu ya. Nah, ya. Nah, lanjut ya. Nah, secara umum ya, nah ini secara umum memang pengertian akuntansi itu adalah suatu kegiatan jasa yang fokusnya adalah menyediakan informasi kuantitatif ya, hitung-hitungan ya, terutama yang bersifat keuangan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ya, dan juga merupakan proses identifikasi. Ini pengertian umum ya, yang sudah pernah kita pelajari dulu ketika kita sekolah ya. Nah, ini memang akuntansi itu memang suatu proses identifikasi, mengukur, melaporkan informasi ekonomi ya, pencatatan lah ya, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut ya. Nah, ini pengertian-pengertian umum yang pernah kita ketahui ya. Nah, apa sih manfaatnya? Ya, ini juga sebenarnya umum aja ya. Nah, ini belum yang penting banget, nanti di bawah-bawahnya tuh ya, di akhir-akhirnya tuh yang penting ya. Ya, kita akan tahu nih ya perubahan ya, berbagai jenis harta, utang, ya modal ya. Nah, itu kita akan tahu tuh karena memang akuntansi itu adalah melaporkan yang sudah terjadi ya. Melaporkan yang sudah terjadi. Jadi ilmu akuntansi itu adalah ilmu sejarah sebenarnya ya, yang sudah lewat gitu kan, mempelajari istilahnya itu mempelajari yang sudah terjadi ya, yaitu dalam hal keuangan ya. Lalu perubahan jenis dan jumlah pendapatan usaha, ya perubahannya, ya besarnya laba atau laba rugi perusahaan, lalu nilai harta, utang, modal ya pada suatu periode tertentu, ya. Oke, next. Nah,
Ini, secara konvensional ini ya, pemakai informasi akuntansi. Sebenarnya kalau secara Islamnya nanti tuh ada ya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang namanya akuntansi itu sebenarnya merupakan pertanggungjawaban juga ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk apa? Untuk zakat sebenarnya nanti ya. Nah, ini kalau umumnya kan ya pemilik perusahaan, karyawan, manajemen perusahaan, investor gitu kan. Nah, ini kan istilahnya, user ya, stakeholder aja gitu kan. Tapi dalam Islam itu bukan hanya ini ya. Jadi ada istilahnya apa ya, kalau itu bahasanya itu postulat apa itu ya, pemakai informasi akuntansi ya. Nah, tapi ada yang lebih penting itu adalah Allah Subhanahu wa taala, pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal laporan keuangan ya. Oke. Oke. Nah, ini ada beberapa bidang-bidang khusus akuntansi ya, yaitu, akuntansi keuangan ya, untuk suatu unit ekonomi secara keseluruhan yang berhubungan dengan laporan keuangan untuk pihak-pihak luar perusahaan ya. Nah, ini sebenarnya juga ada ya di dalam apa, kuliah-kuliah kita dulunya ya. Nah, ini sebenarnya adalah, accounting principle ya. Nah, tapi di sini saya ingin menambahkan atau melengkapi ya, melengkapi bahwa dalam Islam itu lebih lengkap gitu ya, lebih lengkap, prinsip-prinsipnya itu bukan hanya sekedar yang ini saja gitu ya, tapi ada lagi nanti tuh ya tambahan-tambahannya ya. Mungkin bisa jadi nanti teman-teman juga ikut apa nih, bisa menambahkan nih ya. Oke, di next ini. Nah, next lagi. Ya. Nah, ini macam-macam akuntansi ya, ada akuntansi pemeriksaan, auditing ya, ada akuntansi manajemen ya. Oke, ini belum begitu penting ya. Akuntansi biaya ya. Next aja nih, banyak nih slide-nya. Nah, ini juga next ya. Oke. Nah, ini juga akuntansi sebagai profesi, ada akuntan private ya, akuntan yang bekerja pada perusahaan tertentu ya. Nah, ini juga terlalu umum ya teman-teman ya. Teman-teman insya Allah sih udah tahu lah. Apalagi materi sudah saya share, bisa dilihat. Yang penting itu adalah, nah ini ntar. Nah, ini ya. Konsep pencatatan dalam akuntansi. Nah, konsep catatan dua lajur ya. Dalam akuntansi sebenarnya merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi kalau dalam umumnya itu kan itu ya, debit kredit itu ya. Sebenarnya ini nggak masalah ya teman-teman ya, selama tidak melanggar prinsip-prinsip yang pokok yaitu akidah ya, dalam muamalah ini sebenarnya tidak apa ya, dipermasalahkan ya. Apalagi ternyata hal itu masih ada dalam Al-Qur'an juga malah bahkan kan, yaitu dalam Quran surat Az-Zariyat ayat ke-49 ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min kulli shay'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun," ya. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi ada debit, ada kredit gitu ya, ada malam, ada siang, ya, lalu ada apa lagi? Ya, banyak ya, berbagai macam apa namanya? eh keseimbangan ya, adanya tawazunitas ya. Ada aset ya, ada aktiva, ada pasiva ya. Nah, itu sebenarnya nggak masalah ya teman-teman ya, itu nggak masalah. Yang masalahnya itu nanti ya, bagaimana dalam pencatatannya itu ya. Ini juga sebenarnya next aja nih ya. Nah, ini keseimbangan ya, kekayaan dan sumber pembelanjaan ya. Keseimbangan aktiva, ada utang sama modal ya. Dan secara umum ini ya, walaupun sekarang ada lagi tambahannya bagi hasil itu ya, di bagian apa namanya nih, bagian pasifanya ya. Nah, ini jenis perusahaan, mungkin di next aja. Saya pengen ya sih lebih kepada ke ini ya teman-teman ya, kita lebih kepada ke diskusi gitu ya. Next aja sampai nilai Islam versus prinsip akuntansi menurut GAAP itu ya. Islam dan prinsip akuntansi. Nah, ini ya. Nah, accounting entity principle. Nah, ini nih ya. Jadi sebuah akuntansi perusahaan, entity itu entitas ya, perusahaan yang terdiri dari orang, aset, liabilities dan aktivitas ya. Yang mana dirumuskan pada suatu tujuan ekonomi gitu ya. Akuntansi informasi ini dibangun secara clear ya, secara benar ya, diidentifikasikan ya.
Nah, ini sebenarnya masih ada kekurangan ya. Jadi gini teman-teman ya. Konsep barat ya, bukan hanya akuntansi ya. Konsep barat itu sebenarnya separuh dari konsepnya Islam ya. Konsep Islam itu satu, barat itu setengahnya ya. Kenapa saya bilang gitu ya? Barat itu belajar awalnya itu ke Islam, termasuk Lukas Pacioli sendiri ya. Ketika itu kalau tidak salah tuh Lukas Pacioli itu belajarnya di Baghdad ya. Nah, konsep barat ini ketika belajar kepada orang Islam, itu kondisi Islam itu sudah dalam masa kejayaan atau puncak-puncaknya kejayaan ya, atau masa-masa ideal ya. Nah, barat ini ketika Islam ini berkembang di awal, barat ini tidak melihat gitu ya. Nah, memang kenapa sih kok ini ya kelihatannya tuh barat tuh materialistis gitu ya, atau istilahnya tuh pahamin tuh kebendaan banget gitu ya, termasuk dalam akuntansi ini ya. Nah, kenapa? Karena memang ketika itu dia belajar di Islam yang memang ketika kondisinya sudah ideal ya, kondisinya sudah sempurna gitu ya, sudah sempurna. Nah, sehingga apa yang diambil itu tidak melihat seluk-beluk yang lainnya. Contoh misalkan ya, ini saya ambil contoh keilmuan lain ya, yaitu Adam Smith ya. Adam Smith membuat buku yang namanya The Wealth of Nation ya. Nah, ternyata buku Adam Smith ini ya sangat mengambil konsep dari Abu Ubaid ya dalam kitab Al-Amwal, dan ketika itu kondisi sedang ideal ya. Sehingga Adam Smith itu tidak memperhitungkan kondisi-kondisi yang tidak ideal. Sehingga kondisi ideal itu diartikan sebagai kondisi yang sempurna gitu ya. Dia tidak melihat kondisi yang tidak ideal. Contoh misalkan dalam bukunya The Wealth of Nation itu adanya istilahnya itu invisible hand ya, atau adanya tangan-tangan yang tidak yang tidak berwujud ya, dapat menggerakkan ekonomi. Nah, menurut Adam Smith, kondisi itu adalah kondisi yang mana pasti terjadi gitu ya. Dia tidak melihat adanya distorsi pasar ya, seperti penimbunan ya, adanya penipuan dalam pasar. Dia tidak melihat itu ya. Memang ada hadisnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati seorang pembeli untuk membeli sebuah barang, dan yang menggerakkan seorang penjual untuk menjual sebuah barang ya. Ini ada hadisnya, itu ketika Rasulullah SAW itu diminta oleh salah seorang sahabat ya untuk menurunkan harga barang ya, ketika itu harga barang sedang naik. Nah, ternyata naiknya harga barang itu dalam kondisi normal atau tidak adanya distorsi pasar. Nah, Adam Smith ini mengambil kondisi yang hanya seperti itu ya. Nah, dia tidak melihat adanya distorsi pasar. Nah, begitu dalam accounting ini ya, hanya melihat pada people, asset, liabilities ya, hanya menyajikan gitu aja gitu loh ya. Hanya menjadikan gitu aja. Dia tuh tidak melihat secara mendalam bagaimana orangnya itu seperti apa ya. Asetnya itu kira-kira ini asetnya halal apa haram gitu kan. Nah, terus utang ya. Nah, dalam Islam pun juga utang diatur ya, jangan terlalu banyak utang ya. Nah, utang pun juga diatur. Bahkan almarhum Sofyan Safri Harahap ya, salah seorang penggagas akuntansi syariah, itu beliau mengatakan dalam bukunya ya, akuntansi Islam itu, utang itu kalau nggak salah dibatasi ya, dalam sebuah perusahaan itu maksimal 30% ya, kalau itu ya di bukunya itu ya. Nah, itu juga merupakan satu prinsipal juga tuh sebenarnya. Itu prinsipal juga dalam akuntansi sebenarnya. Nah, jadi utang itu juga tidak hanya disajikan begitu saja dalam prinsip akuntansi, tapi harus diatur ya. Utang itu berapa ininya ya, persentasenya ya. Nah, di dalam beberapa perencanaan ya. Nah, ini kan kalau prinsip-prinsip akuntansi yang konvensional atau yang umum ini kan dia hanya menyajikan gitu saja ya. Walaupun ada juga sih nanti ya seperti materialitas ya dan sebagainya itu ya. Nah, lalu going concern ya.
Nah, going concern ini sebenarnya adalah keberlanjutan atau bahasa agama itu istiqomah gitu ya. Nah, istiqomah dari siapa? Dari usahanya itu ya. Dari usahanya itu. Nah, di sini istiqomahnya itu ya, dia tidak melihat ya, kalau di yang konvensional itu dia tidak melihat halal dan haramnya ya. Halal dan haram, going concern aja ya kan. Nah, apakah itu perusahaan halalkah ataukah itu perusahaan haram gitu ya. Nah, kalau dalam Islam itu nggak bisa ya. Going concern itu harus dilihat ya. Itu perusahaan halal atau perusahaan haram gitu kan. Nah, kalau perusahaan haram ya jangan going concern ya. Nah, jadi sini mengasumsikan bahwa entitas akuntansi ini akan terus berlanjut ya usahanya gitu kan. Contohnya dulu ya tahun 2003 itu ya. Ketika awal-awal munculnya berkembangnya bank syariah itu ya. Maka dibuatkanlah oleh Ikatan Akuntan Indonesia yaitu PSAK nomor 59 ya. Adanya PSAK nomor 59 ya, yaitu mengenai PSAK Bank Syariah. Kenapa sih kok dibuatkan PSAK Bank Syariah? Karena bank syariah ini dia memiliki potensi going concern gitu ya. Maka dibuatkanlah PSAK-nya ya. Padahal dulu itu ada namanya lembaga penyihatan perbankan kalau nggak salah itu ya. Lembaga penyihatan bank itu ya. Dulu itu ada namanya LB lembaga penyihatan perbankan itu dulu ya ada ya. Nah itu dia nggak punya PSAK-nya dulu nggak dibuatin. Kenapa? Karena memang tujuannya itu bukan going concern dia hanya pada saat itu gitu loh ya. Nah kalau dalam Islam going concern ini harus dianalisa lebih dalam ya. Nah yaitu fastaqim kama umirta wa man taba maka wala tatgau innahu bima ta'maluna basir. Dalam Quran ya dikatakan di sini maka tetaplah engkau wahai Muhammad ya istiqomahlah ya di jalan yang benar. Nah, istiqomahlah di jalan yang benar artinya apa? Kalau memang usahanya itu usaha yang benar ya harus istiqomah ya. Sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu dan janganlah kamu melampaui batas. Dia melihat apa yang kamu kerjakan ya. Nah, jadi istiqomahlah di jalan yang benar ya. Artinya kalau going concern harus going concern yang di jalan yang benar, perusahaan yang benar. Misalkan nih, mohon maaf ya, perusahaan perjudian, terus perusahaan prostitusi gitu ya. Ya jangan going concern ya, karena ya itu haram gitu kan. Jangan going concern kalau perusahaan-perusahaan itu ya. Nah, jangan dibikin jadi prospek gitu loh ya. Nah, jadi going concern-nya juga harus dilihat ya, kalau dalam Islam itu bukan sembarang going concern ya, tapi juga harus dilihat tadi benar atau salahnya. Ya kalau benar ya going concern, kalau salah ya jangan going concern gitu ya. Nah, terus time period principle. Nah, adanya waktu ya. Adanya waktu untuk apa sih sebenarnya? Sebenarnya buat evaluasi ya. Jadi itu ada satu siklus akuntansi ya. Ini terkadang perusahaan-perusahaan itu suka menafsirkan 1 tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 berapa gitu kan. Nah, sebenarnya dalam Islam ya itu yang namanya time period itu ya, itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu setiap malam ya, yaitu analisa muhasabah sebenarnya ini untuk menghisap ya. Time period ini sebenarnya menghitung-hitung, menganalisa ya. Bukan hanya sekedar membuat laporan gitu ya, tapi juga harus dihisap itu laporannya ya. Terutama laporannya itu apakah memiliki manfaat gitu ya kepada umat. Apakah ada manfaatnya buat umat nih ya, bukan hanya disajikan aja ya. Makanya dalam Islam itu dia tujuannya itu adalah kemanfaatan ya, artinya kemaslahatan pada umat ya. Jadi nantinya efeknya itu ya buat kita semua sebenarnya ya.
efeknya itu buat kita semua, bukan cuma sekedar dilaporkan ya, bukan sekedar nanti disajikan ya, tapi juga ada kemanfaatan ya. Bahkan ya, ini ada kisahnya juga dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah mengambil surat tanah yang dimiliki oleh Bilal bin Haris ya, yang mana surat tanah tersebut adalah surat yang diberikan Rasulullah SAW kepada beliau ya di zamannya Abu Bakar As-Siddiq ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengambil kembali surat tersebut sampai-sampai ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu belum mendengar penjelasan Umar, sampai-sampai beliau itu sempat marah juga pada Umar dan bilang kepada beliau ya, wahai Umar, siapakah yang menjadi khalifah sebenarnya gitu kan, engkau atau saya? Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun menjelaskan ya permasalahannya ya mengenai Bilal bin Haris ini. Kenapa sih? Karena Bilal bin Haris ini ternyata menyia-nyiakan ya tanah yang diberikan dari Rasulullah SAW kepadanya ya, sehingga tujuan dari pemberian tanah itu menjadi tidak tercapai. Ketika tujuannya itu tidak tercapai, maka batallah hukumnya, kata Umar ya. Tujuannya apa sih pemberian tanah dari Rasulullah SAW itu kepada Bilal bin Haris? Tujuan itu adalah agar Bilal bin Haris radhiyallahu anhu ini ya memanfaatkan tanah tersebut ya, ketika dimanfaatkan menghasilkan dan akhirnya ada zakat di sana. Ada zakat artinya apa? Ada manfaat buat umat gitu loh ya. Tapi tidak dijalankan oleh Bilal bin Haris ya. Sehingga apa? Ditarik lagi sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gitu ya. Nah, jadi sini kita muhasabah ya. Time period principle ini adalah muhasabah ya. Nah, agar apa? Dihitung nih seberapa besar sih manfaat buat umat ya. Jadi bukan cuma measurement, bukan cuma diukur doang gitu loh ya. Tapi juga dilihat bagaimana besarnya zakat yang tersalurkan ya. Makanya nanti ada nih ya tambahannya ya. Nah, lalu monetary principle ya. Jadi harus di dalam satuan mata uang ya. Dalam satuan mata uang. Kalau di Indonesia itu dalam mata uang rupiah ya. Kalau di Amerika mungkin pakai US dollar ya. Kalau di mana mungkin pakai mata uang masing-masing itu ya. Artinya di sini kita pakai mata uang ya. Nah, dengan menggunakan mata uang. Nah, dalam Islam pun juga ya. Setiap transaksi itu dengan mata uang. Kalau dulu itu ada namanya dinar dan dirham atau emas dan perak, sehingga pengukurannya itu mudah ya. Kalau misalkan ukurannya itu bukan dengan mata uang, maka itu akan sulit ya. Nah, mata uang sendiri juga sebenarnya ada beberapa ini ya, ada hadisnya itu ya. Emas, perak, lalu apalagi bahan makanan pokok ya. Terus apalagi tuh emas, perak, bahan makanan pokok dan garam ya. Nah, itu adalah standar ya. Itu standar. Nah, dalam standar mata uang ya. Nah, jadi biar realistis gitu ya. Ada standarnya ya. Kalau nggak ada standar mata uangnya, misalkan ukuran 1 ekor sapi. Kan sapi macam-macam ya. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang gimana gitu ya. Nah, nggak bisa kan? Nah, lalu objectivity principle ya. Jadi memang dia itu terukur gitu ya. Objektivitasnya bisa requires unbiased verifiable measurement ya. Nah, jadi dia tidak boleh bermakna bias atau tidak bisa dimaknakan gitu ya. Dan terukur gitu ya. Nah, memang ini bagus ya. Cuman objektifnya memang sangat bagus. Nah, tapi juga harus lihat nih ya, objektif dalam Islam ini, melihat dan menganalisa bukti-bukti transaksi. Jadi bukan hanya berdasarkan adanya bukti saja ya. Bukan hanya berdasarkan pada bukti. Ini kan dikatakan bahwa the accountants seeks the most objective evidence ya. Ada evidence barang bukti ya yang tersedia ya untuk mendukung ya laporan keuangan. Nah, ini mungkin masuk ke dalam tagihan ya, penundaan cek ya, lalu ada bank statement, inventory count, hitungan inventory ya, dan lain-lainnya itu ya.
Nah, tapi sini kalau dalam Islam itu bukan hanya melihat itunya saja ya. Bukan hanya melihat pada evidence-nya aja, tapi juga apakah evidence-nya itu benar-benar sesuai ya, dianalisa gitu ya. Nah, sehingga harus melakukan tabayun gitu kan. Melakukan tabayun ini benar nggak ya? Nah, bukan hanya berdasarkan pada adanya barang bukti ya. Nah, lalu konsistensi prinsipal ya. Nah, konsisten itu artinya terus menerus atau related to objectivity principle, it requires that a particular accounting technique not be changed. Dan tidak berubah, tidak berubah dari periode ke periode ya. Nah, misalkan nih yang pakai apa garis lurus ya. Nah, di garis lurus terus ya gitu ya. Nah, cuman apa sih kelemahannya? Konsistensi ini memang baik ya, bagus ya. Sehingga bisa dibandingkan gitu ya. Tapi konsistensi juga harus dapat diukur dan tidak dapat sakral. Artinya sakral itu nggak berubah-ubah. Pokoknya kalau berubah mati. Enggak ya. Nah, yang boleh sakral itu cuma Al-Quran dan Sunnah aja gitu ya. Ada kalanya kalau memang harus berubah ya berubah gitu ya. Ke arah yang lebih baik ya. Ke arah yang lebih bagus gitu kan. Nah, jadi konsistensi ini juga perlu, tapi bukan berarti juga dia tidak bisa berubah sama sekali ya. Bisa diubah ya, dia bisa diubah. Tapi juga jangan terlalu sering juga, nanti malah jadi nggak bisa dibandingkan ya kalau terlalu seringnya. Lalu konservatis, konservatis itu sama sebenarnya, hampir sama dengan ini ya, hampir sama, tapi dia kalau konservatisme itu maksudnya itu apa ya, konservatis itu yang terdahulu gitu ya, yang apa namanya mengambil pada yang sudah ada gitu ya, konservatis ya. Nah, related the objectivity principle requires the selection of accounting method that neither overstate nor understate the facts ya. However, accounting takes place in an environment of uncertainty. Thus, where doubt exists, the accountant select the option that produce the lower net income and less favorable financial position. Use of historical cost is an example of conservatism. Dan itu yang dari dulu ya. Jadi contohnya ini kayak ini penggunaan metode historical cost. Ini memang dari dulu historical cost gitu kan. Jadi apa namanya yang memang sudah dari dulu gitu kan. Nah, tapi kalau dalam Islam juga ya dia juga harus lihat lagi ya. Apakah bersumber dari mana gitu ya. Menggunakan ini ya. Kalau memang itu tidak terlarang ya tidak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan itu mengandung mudorot ya berarti harus diganti gitu ya. Lalu materiality principle. Materiality maksudnya tuh dia pengaruhnya besar apa enggak gitu. Misalkan nih ya ada penyimpangan ya. Penyimpangannya ini besar apa tidak nih ya. Kalau bahasa kitanya itu kalau dalam sehari-hari biaya tak terduga gitu ya. Biaya tak terduganya itu gede apa enggak gitu kan. Sesuatu yang materiality gitu ya. Dia material apa enggak gitu kan. Materiality ya. Nah, kalau dalam Islam ya. Oke, saya skip aja ya karena waktunya ya. Ini aja udah jam 210 ya. Nah, ini kelemahannya ya. Terkadang membiarkan kesalahan yang kecil ya atau tidak material, tapi dia terus apa namanya berulang ya. Lama-lama ini juga bisa menjadi besar ya. Kalau terus diakumulasi, ya ini adalah kelemahan dari konsep materiality principle ya. Nah, lalu realization principle yaitu bisa direalisasikan atau bisa dijalankan ya. Fundamental in the accrual basis of accounting ya, states that revenue is recognized when it is realized ya. When the earning process is complete and when objective evidence exists as to the amount of revenue earned ya. Nah, ini bisa direalisasikan, tapi selain direalisasikan juga dia harus apa? Dia juga harus apakah sekadar direalisasikan gitu ya. Nah, ntar ya.
Oke, mohon maaf ini. Ya, dikit lagi nih ya. Ya, lalu ada matching principle ya. Ini ada kesesuaian antara tiap laporan tuh. Jadi kalau dalam alur akuntansi itu dia ada jurnal, buku besar, lalu ada neraca saldo ya. Nah, ini harus matching nih ya, harus nyambung gitu ya. Jangan sampai apa yang ada di jurnal itu berbeda dengan buku besar itu berbeda dengan yang di neraca saldo itu nanti berbeda lagi dengan neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini dia harus nyambung gitu ya. Oke nih. Lalu adanya laporan dari certified ya public accountant ya. Nah, ini seperti laporan audit gitu ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya dalam Islam pun juga nggak masalah ya. Ada laporan membuat sebuah laporan yaitu wajar ya, wajar tanpa pengecualian ya, atau WPT ya bahasa itu wajar tanpa WTP ya, WTP wajar tanpa pengecualian ya. Nah, ini memang suatu standar ya. Nah, tapi WTP-nya juga harus dalam WTP yang halal ya. Jangan sampai perusahaan miras nih WTP gitu kan. Benar pencatatannya, bahkan wah kita pakai sistem bagi hasil aja dah gitu ya. Nggak bisa ya. Kalau memang dia udah haram dari segi zatnya, ya udah berarti ya haram gitu ya. Mau WTP kayak mau apa gitu ya. Ya tetap aja haram, nggak bisa jadi halal gitu ya, walaupun dia adanya laporan independen CPA ya, Certified Public Accountant ya. Nah, ini ada beberapa tambahan ya. Nah, ini juga penting nih ya yang tidak dimiliki oleh prinsipal accounting ya. Nah, pertama ya, dalam Islam itu menjunjung tinggi yang namanya kemaslahatan, yaitu dalam kesejahteraan ya. Nah, kesejahteraan ini diukur nanti dalam apa nih ya? Diukur dalam mungkin biaya gaji ya. Jadi biaya gaji itu harus besar dalam Islam ya. Dan biaya gaji yang dapat mensejahterakan seluruh karyawan. Dan gapnya itu ya tiap jenjang levelnya itu harus kecil ya. Jangan sampai terlalu jauh ya, bahkan antara satu level yang masih cuma satu tingkatan aja tuh udah bedanya jauh. Nah, itu sebenarnya nggak bisa tuh seperti itu gitu ya. Nah, makanya ya biaya gaji ini harus besar tapi dia harus tidak boleh terlalu besar gapnya ya, gap antara satu level dengan level di bawahnya itu tidak boleh terlalu besar. Nah, ini nanti bisa dijadikan apa ya kalau ini ya, penelitian nih ya, bagus nih. Kenapa sih harus besar ya? Karena memang Islam itu begitu ya, mensejahterakan. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu biaya guru yang paling rendah, kalau nggak salah itu kursnya itu kurs tahun 2012 ya. Iya, sekitar tahun 2012-an itu ya. Itu dengan kurs dinar ketika itu ya. Itu kalau dirupiahkan biaya gaji guru paling kecil itu 20 juta loh. Ya. Paling kecil ya, zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya apa? Gapnya ini nggak terlalu jauh gitu loh ya. Nah, ini jadi harus menjadi satu prinsip dalam membuat laporan keuangan ya. Islamic Accounting Principle dia harus masukkan ini, yaitu sebuah perusahaan kalau dia memang mau dibilang perusahaan syariah, dia harus bisa berlaku adil terhadap seluruh karyawannya terutama dalam kesejahteraan ya. Nah, terus juga biaya pendidikan juga harus tinggi ya. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan untuk karyawannya juga harus tinggi. Kenapa? Karena Islam itu menjunjung tinggi ilmu pengetahuan ya. Islam itu menjunjung tinggi ilmu pengetahuan sehingga biaya pendidikan ini harus tinggi ya. Nah, harapannya apa sih biaya gaji sampai pendidikan ini tinggi? Harapannya apa sih? Nah, nanti ada nih pengaruhnya ya. Oke, sebelumnya mungkin saya bilang ini dulu ya. Nah, adanya laporan zakat yang terpisah ya dari laporan laba rugi. Jadi zakat itu bukan biaya zakat ya. Zakat itu ya laporan zakat, bukan biaya zakat dalam laporan laba rugi ya. Kalau jadi biaya zakat, nanti ujung-ujungnya zakat ditanggung oleh konsumen, padahal itu adalah zakatnya produsen. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi nggak bisa tuh zakat itu jadi laporan laba rugi, dia harus laporan zakat tersendiri ya. Nah, ini kalau ini ya kesejahteraannya ada, ya lalu pendidikannya ada, ya bagus, ya tinggi ya. Nah, harapannya di sini biaya keamanan menjadi kecil ya. Kenapa?
Karena kalau orang sudah berpendidikan dan sudah sejahtera, yang namanya aman itu insya Allah terwujud ya. Kalau pendidikannya benar ya teman-teman ya, pendidikannya benar ya secara Islami ya, pasti aman lah. Apalagi kan ada hadisnya tuh ya. Seorang muslim itu adalah seorang yang aman ya dari lisan dan tangannya. Artinya apa? Kalau dia memang mendapatkan pelajaran pengajaran Islam secara baik gitu ya, pendidikannya baik, maka dia tidak akan melakukan tindakan kriminal gitu kan. Kenapa? Karena dia sudah sejahtera pertama. Alasan dia untuk melakukan kejahatan tuh apa sih? Jadi alasan ekonomi itu udah nggak ada gitu loh ya. Jadi alasan-alasan ekonomi mencuri untuk makan itu udah nggak ada ya. Kenapa? Karena kesejahteraannya sudah tinggi ya. Maka aman itu pasti akan terwujud ya. Nah, maka secara prinsip ya itu harus kecil biaya keamanan itu ya. Nah, biaya keamanan itu harus kecil. Nah, itu ya. Lalu ada satu lagi nih yang harus kecil yaitu biaya pemeliharaan ya. Nah, ini di next aja ya. Biaya pemeliharaan ya. Nah, ini juga harus kecil. Kenapa? Karena kalau biaya pemeliharaan itu besar berarti banyak stok di gudang ya. Banyak stok di gudang berarti apa? Barangnya nggak laku ya. Nah, kenapa bisa nggak laku? Ini kan aneh ya. Berarti dia menjual barang yang tidak bermanfaat atau barang yang tidak diminati. Apa nih? Kenapa bisa nggak laku gitu kan? Nah, ya jadi kenapa kok bisa muncul barang yang nggak laku ini? Kan seharusnya barang itu dia harusnya laku gitu kan. Alasannya apa dia bisa nggak laku ya? Nah, harusnya dianalisa. Misalkan harusnya barang ini harus dianalisa ya teman-teman ya. Oke, dikit lagi. Nah, utang juga harus kecil ya sebagaimana tadi almarhum Pak Profesor Dr. Sofyan Safri Harahap ya menyatakan juga bahwa utang itu dalam perusahaan itu maksimal 30% ya. Dan yang terakhir modal dari bunga ya harus tidak ada. Karena ini udah jelas riba itu dilarang ya. Riba rayuan iblis berujung azab ya. Bunga bertambahnya uang neraka ganjaran Anda ya. Itu harus tidak ada ya. Oke, mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Hasbi atas penyampaiannya luar biasa. Jujur kalau dengar kata-kata akuntansi itu seakan-akan bukan dari Islam, tapi ternyata itu sudah ada dalam Al-Quran. Itulah kurangnya orang Islam ya, baca Al-Quran tapi kurang memahami. Saya kaget tadi Pak, dan sempat tercambuk saya. Ternyata saya sekedar baca saja. Al-Quran itu ternyata sudah ada dalam Al-Quran. Dan tadi yang telah Bapak sampaikan juga, akuntansi itu merupakan tanggung jawab kita terhadap Allah yang nanti kita sama-sama bisa Allah sendiri. Sebelum saya mohon maaf Pak, ini saya di sekolah agak rame. Terus sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Jadi udah ada yang bertanya yaitu Bapak di sini namanya Bapak Fauzi dari Bogor Timur. Mungkin Bapak Fauzi silakan bisa langsung bertanya. Open mic aja Pak. Waktu kami persilakan. Bapak Fauzi. Bang. Baik, saya bacakan aja karena beliau sudah menulis pesan. Pertanyaan ada dua Pak. Nomor satu, bagaimana memposisikan SDM itu bukan biaya lagi, namun menjadi aset. Pertanyaan pertama. Dan yang kedua, jika biaya-biaya ditinggikan akan mempengaruhi laba. Itu perusahaan nggak mau biasanya dan akan ada pemeriksaan oleh auditor karena memuat hal material dalam laporan. Begitu Bapak SB. Ini pertanyaan dari Bapak Fauzi dari Bogor Timur. Silakan Bapak. Ya, jadi gini ya. Yang pertama ya, SDM ya. Nah, maksud kalau SDM dari biaya menjadi aset itu sebenarnya itu ini ya, bukan dalam akunting gitu. Sebenarnya itu dalam perspektif sebuah perusahaan ya. Tapi kan nyatanya ya, kenyataannya ya, yang namanya SDM itu kan pasti dibayar ya kan.
Dibayar tuh jadinya apa? Biaya juga kan? Maksudnya tuh di sini bukan perspektif ini ya, dalam ilmu manajemen SDM ya. Ini beda lagi sebenarnya, udah beda kamar nih ya. Maksud yang di sini itu adalah eh, secara realistis akuntansi ya. Realistis pencatatan akuntansi ya, yang namanya SDM tuh pasti akan dibayar ya kan, dibayar pasti akan jadinya tuh biaya gaji gitu ya. Bukan berarti apa namanya ya, di sini adalah secara artinya secara maknawi ya. Kalau SDM itu bukannya biaya menjadi aset, itu sebenarnya lebih maknawi, yaitu SDM ini dikelola menjadi berpotensi, menjadi potensial. Nah, itu sebenarnya ilmu manajemen SDM itu ya, bukan apa namanya akuntansi ya. Kalau akuntansi ya pastinya setiap pengeluaran ya itu akan menjadi biaya gitu ya. Setiap pengeluaran menjadi biaya. Terus yang kedua, mengenai biaya-biaya ditinggikan, maksudnya ini bukan semua biaya ya, maksudnya pengaturan. Ini maksud di sana pengaturan. Tadi kan yang saya bilang itu ada biaya yang gede yang bisa di apa namanya besar, tapi ada biaya lain yang akan menyusut gitu ya. Yang ini contohnya seperti biaya keamanan ya. Nah, ini kan sebenarnya biaya keamanan ini apa ya, kalau dalam Islam itu bahkan orang-orang selevel Khalifatul Rasyidin itu kan nggak ada pengawalnya kan. Kenapa? Nggak ada biaya keamanannya nol. Mereka kan biaya keamanannya nol. Mereka nggak ada pengamanan khusus gitu kan. Kenapa ya? Karena orang-orang ketika itu orang-orang yang ideal gitu ya. Orang-orang yang udah paham, udah apa namanya, mungkin ya di saat itu belum ada universitas kali ya. Belum ada apa pendidikan tinggi ya, tapi mereka sudah berpendidikan ya. Pendidikan sih maksudnya mereka tuh sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka udah tahu dampak akibat, artinya mereka sudah cerdas gitu ya. Sehingga keamanan itu akan terwujud secara sendirinya ya. Sehingga biaya keamanan ini menjadi kecil. Artinya apa? Ada mungkin biaya yang naik, tapi ada biaya yang lain yang turun gitu ya. Jadi bukan berarti semua biaya itu jadi dinaikin semua, enggak. Maksudnya itu di manajemen biayanya itu diatur ya. Jadi ada biaya yang gede, ada biaya yang turun. Ya, soal keamanan, pemeliharaan itu kan seharusnya biaya-biaya yang kecil gitu ya. Pemeliharaan ya kan, kenapa sih? Apalagi sekarang nih udah ada namanya e-commerce ya. Kita jualan tanpa harus punya gudang. Nah, itu kan salah satu contohnya gitu ya. Ya mungkin gitu Pak Haryadi. Masih mute Pak. Ada suaranya. Halo, ada suaranya. Terima kasih Pak. Itu tadi pertanyaan dari Bapak Fauzi di Bogor Timur. Kebetulan beliau masih di kantor tadi. Insya Allah ini kan direkod. Kalau bisa beliau bisa melihat. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari teman-teman serta masih ada waktu 5 menit lagi. Boleh langsung open mic yang mau nanya. Tidak ada. Assalamualaikum Pak. Izin bertanya. Nama saya Imam dari Cibinong Pak. Ya, mungkin saya banyak awamnya di bidang akuntansi. Yang kita ketahui kan bahwa pajak di dalam catatan akuntansi itu termasuk apa namanya, ada di biaya pajak gitu Pak ya, dalam catatan akuntansinya atau di buku besarnya gitu. Nah, sedangkan zakat itu bagaimana nantinya, apakah zakat itu membuat besar baru untuk laporan zakat atau bagaimana pencatatannya Pak? Apakah zakat juga nanti dimasukkan ke dalam pajak? Kan nggak mungkin. Bapak tadi bilang juga bahwa zakat itu bukan termasuk biaya tapi adalah laporan gitu. Nah, pencatatan akuntansinya bagaimana untuk zakat? Terima kasih Pak, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Imam ya. Mungkin Bapak Hasbi boleh langsung menjawab. Silakan. Oh iya, terima kasih Pak Imam Santoso ya. Jadi gini ya, memang terutama dalam instansi keuangan syariah itu, yaitu yang pernah melakukan itu perbankan syariah, itu dia punya 8 laporan keuangan ya. Yaitu 5 laporan keuangan pada umumnya seperti neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, arus kas, catatan atas laporan keuangan. Nah, tapi dia ada lagi 3 lagi nih laporan keuangan yang tidak dimiliki oleh yang lain, yaitu ada laporan zakat, dia ada laporan dana kebajikan, dia ada laporan mudharabah, muqayyadah, off balance sheet ya.
Nah, jadi dia laporan zakatnya tersendiri ya, dia nggak masuk laporan laba rugi. Kalau pajak ya oke lah, ya apa namanya, itu masuk laporan laba rugi karena memang pajak dan zakat itu beda ya, secara sejarahnya juga beda. Nah, tapi kalau zakat ya, di bank syariah ya, itu udah ada laporannya sendiri ya. Dan ya laporannya itu isinya sumber zakat yaitu para muzaki ya, orang muzaki dan pengeluarannya itu ya mustahik gitu aja ya, laporan tersendiri ya. Dan bahkan ada laporan dana kebajikan. Selain zakat itu ada juga laporan dana kebajikan. Yaitu sumber-sumber dana kebajikan ya, salah satunya apa ada dana non halal ya. Karena memang zaman sekarang ini suka apa ya? Ternodai bahasanya ya, dengan hal-hal yang haram gitu, secara tidak sengaja dan tidak apa ya, kita tidak mau tapi kena juga gitu loh ya, apalagi dalam instansi keuangan gitu kan. Dalam instansi keuangan syariah ya, mereka memisahkan tuh ya, seperti denda-denda itu ya, kalau dalam bank syariah, denda itu nggak masuk laporan laba rugi. Mereka nggak memasukkan denda itu sebagai pendapatan denda. Mereka masukkan denda itu dalam laporan dana kebajikan yang nantinya akan disalurkan kembali kepada yang sesuai gitu ya. Jadi nanti ada tuh zakat itu larinya buat apa, laporan dana kebajikan itu nanti larinya kemana, itu ada pos-pos tersendirinya di laporan keuangan ya. Jadi seperti itu Pak Imam. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik Pak, Pak Imam terima kasih atas pertanyaannya. Udah cukup Pak, nggak mau nanya lagi mungkin Bapak Imam Saya pengen Mas bertanya boleh? ya sebutkan namanya. Saya pengen bertanya boleh? Oh, Boleh Pak, boleh. Saya tertarik ya. Oh Pak Andi. Ya, saya tertarik ingin menanggapi dari pertanyaannya Pak Fauzi. Bagaimana memposisikan SDM itu bukan biaya lagi, namun menjadi aset. Wah, menarik ya. Aset itu harus diakumulasi penyusutan. Berarti kalau secara akuntansi, kalau mau dimasukkan ke dalam aset, SDM harus disusutkan. Nah, logikanya begitu. Berarti setiap berapa tahun sekali harus diganti SDM. Benar ya? Kalau dalam hal akuntansi. Tapi saya tidak tahu dalam hal manajemen SDM. Kemudian yang kedua, jika biaya ditinggikan, nah ini perspektif untuk siapa? User yang digunakan atau user mintanya kita memberikan laporan keuangan itu untuk siapa? Nah, saya 10 tahun di akuntansi, saya 10 tahun di accounting officer dan supervisor. Saya memberikan ada perspektif di saat untuk manajemen, ada perspektif untuk pajak, ada untuk investor. Nah, itu ya. Jadi akuntansi ini kan memanipulasi data sebenarnya. Karena kalau tadi dilihat dari pengertian akuntansi itu kan memanipulasi data. Laba itu bisa kita atur, keuntungan itu bisa kita atur bergantung permintaan. Permintaan siapa dulu, usernya siapa. Nah, gitu ya. Kemudian saya tertarik tadi tentang Pak Imam nih, pajak yang saya ingin tanya nih Pak Sri. Pajak ini perusahaan itu hitungnya dari mana? Omset atau dari laba? Nah, gitu ya. Karena kalau dari zakat itu hitungnya dari omset atau dari laba. Nah, kalau pajak kan kita ada pajak sebelum laba ditahan atau pajak setelah laba clear gitu ya. Nah, itu biasanya kalau zakat itu seperti apa? Oke. Untuk zakat ya, yang biasanya sudah dijalankan ya, itu biasanya dipotong dari zakat karyawannya. Para karyawan itu zakat-zakat mereka dikumpulkan ya. Artinya itu tiap karyawan itu zakatnya berapa lalu dikumpulkan. Nah, itu jadi laporan zakat gitu, Pak. Jadi dia dari gaji yang dia terima itu zakatnya berapa kalau memang sudah berhak sudah wajib ya, wajib untuk zakat. Nah, mereka dikumpulkan zakatnya dan itu menjadi laporan gitu. Jadi memang beda ya dengan pajak ya. Kalau zakat itu dia lebih kepada ke person-person orang-orang yang ada di
perusahaan tersebut dan dikumpulkan di dalam laporan sendiri. Jadi seperti itu. Berarti bukan perusahaannya ya, tapi ke orangnya. Iya, lebih kepada orang-orangnya. Terus yang pertama tadi itu ya, apa tuh SDM? Oh enggak, itu bukan ya? Oke, oke. Gimana Pak Adi? Oke, makasih. Alhamdulillah sudah setengah 3 lewat Pak Adi. Ditutup saja Pak Adi. Silahkan, jika tidak ada yang ingin ditanyakan atau diskusi lagi, monggo. Ya oke. Terakhir ada yang mau bertanya lagi tuh ajak diskusi. Bapak Ibu ini kebanyakan videonya off kelihatan. Ya baik karena nggak ada yang mau bertanya. Mungkin kita masuk ke sesi akhir ya, sesi penutupan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hasbi yang sudah menyempatkan waktunya dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat. Dan juga ini bukan final, tapi ini adalah pembuka baik kita yang masih awal-awal belajar akuntan. Sama. Kita bisa sedikit memperdalam nih akuntan karena ini ilmu dari Islam. Dan Pak Adi, kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya mengadakan webinar sampai 20 hari. Masya Allah, mudah-mudahan istiqomah Pak. Amin. Tahun Anda mudah-mudahan berkah. Dan mari kita sama-sama tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya Haryadi Abdillah mohon undur diri sebelum saya tutup. Bagi peserta yang belum isi absensi, silakan nanti insyaallah akan dikirimkan sertifikat peserta. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama. Ya boleh. Silakan dibuka videonya, kita foto bersama. Sama Pak Andi kan Pak ya? Ya, nama saya nanti di foto ya. Silakan Bapak Ibu semuanya, kita foto bersama. Ada 2 layar, 1, 2, 3. Bentar, sekali lagi. Layar kedua nih ada Pak Lukman ternyata ya. Pak Jaya juga hadir terus nih, alhamdulillah. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Ya, terima kasih semuanya. selamat menjalankan ibadah puasa. Yo, assalamualaikum. Terima kasih Pak Adi, Haryadi. Izin live ya. Besok akan ada materi tentang pajak ya, Bapak Ibu Nah. semua. Pajak UMKM, pajak yang nggak harus dibayar UMKM. Berarti kita simak penjelasannya seperti apa. Oke. Siap.